tentang akan terjadi huru-hara jika pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumat. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Artinya, sebentar lagi akan terjadi huru-hara dahsyat. Ini menurut hadis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bicara tentang bulan Ramadan yang akan berlaku di tahun ini, maka kita akan temukan pertengahan Ramadan itu hari Jumat. Nanti coba kalian cek kalender bahwa Ramadan tahun ini pertengahannya jatuh di hari Jumat. Nah, ketika Ramadan ini akan jatuh di hari Jumat, maka ada hadis Nabi SAW yang sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat menakutkan. Saya akan bacakan hadisnya dulu. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Isi hadisnya seperti ini. Perhatikan hadis ini, ngeri kalau kita baca. Apabila terdapat suara yang sangat dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal. Akan banyak golongan manusia yang saling memisahkan diri di bulan Zulqa'dah. Akan terjadi pertumpahan darah di bulan Zulhijjah dan juga bulan Muharram. Kemudian Rasul ditanya, apa yang harus dilakukan di bulan Muharram? Orang ini bertanya 3 kali. Maka Nabi SAW bersabda, sangat disayangkan sekali. Saat itu manusia akan saling membunuh dan sangat kacau keadaannya. Maka kami bertanya lagi, suara apa yang dahsyat itu wahai Rasulullah yang akan terjadi di pertengahan Ramadan itu? Maka Rasul mengatakan suara itu terjadi di pertengahan bulan Ramadan, bertepatan dengan malam Jumat. Dan suara dahsyat ini akan membangunkan orang-orang yang sedang tidur, menjatuhkan orang-orang yang sedang berdiri, menjadikan para wanita-wanita terhempas dari kamar-kamar mereka. Pada saat itu akan banyak terjadi gempa. Pada saat itu cuaca yang sangat dingin akan menerpa. Hal itu apabila pertengahan bulan Ramadan di tahun itu bertepatan dengan malam Jumat. Apabila kalian melaksanakan sholat subuh di hari Jumat pada pertengahan bulan Ramadan, maka masuklah kalian ke dalam rumah-rumah kalian, kuncilah pintu-pintu rumah kalian, tutuplah jendela-jendela rumah kalian, dan selimutilah diri-diri kalian, serta tutuplah telinga-telinga kalian. Apabila kalian merasa ada suara dahsyat, maka bersungkurlah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya berzikir, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, Maha Suci Allah, wahai Rabb kami, Maha Suci Allah. Teman-teman, hadis ini dijadikan sandaran oleh sebagian duat tentang akan terjadi huru-hara jika pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumat. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Artinya, sebentar lagi akan terjadi huru-hara dahsyat. Ini menurut hadis ini. Masalahnya teman-teman, apakah hadis ini derajatnya sahih ataukah derajatnya dhaif? Kalau seandainya hadis ini sahih, maka tentu kondisinya akan sangat mengerikan. Karena akan terjadi di pertengahan bulan Ramadan. Itu suara yang maha dahsyat. Karena dalam riwayat akan ada bintang berekor kemudian mengelilingi di langit. Kemudian akan muncul meteor yang akan tertumpah ke permukaan bumi. Dari situ juga dijelaskan akan muncul dukhon. Selama 40 hari dukhon itu, asap tebal akan mengelilingi satu dunia. Dan ketika itu, ilmu teknologi sudah tidak akan berfungsi. Maka dari sekarang kalian harus mengambil uang-uang kalian sebelum ATM macet. Dari sekarang sudah harus mengumpulkan kurma dan makanan sebelum tidak ada yang jual kurma dan beras. Ini redaksi hadis yang mengerikan. Masalahnya hadis ini memang banyak beberapa redaksi yang mirip. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kemudian juga hadis dari Fairuz Ad-Dailani, juga kurang lebih seperti ini redaksinya. Bahwa di pertengahan bulan Ramadan, hari Jumat, akan terjadi huru-hara yang luar biasa, dan itu akan berkepanjangan sampai bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu bulan orang naik haji. Bahkan di bulan Muharramnya itu akan terjadi pembunuhan yang luar biasa. Katanya Mekah ini akan bertumpah darah. Teman-teman, jika kalian mendengar hadis ini, maka di sini para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidaklah benar. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, hadis ini adalah hadis maudhu, hadis palsu. Dan juga Al-Imam Ibnu Jauzi mengomentari juga hadis yang redaksinya sama,
Tapi dari jalur Abu Hurairah itu pun dikatakan hadisun maudu'un an Rasulillah. Kata Ibnu Jauzi, hadis itu maudhu, palsu mengatasnamakan kepada Nabi SAW. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Ukaili rahimahullahu ta'ala, seorang pakar hadis, dia mengatakan tidak ada asalnya dari seorang perawi yang dianggap terpercaya. Bahkan dari segi yang tetap pun tidak ada sumbernya hadis ini. Bahkan dikatakan oleh Imam Hakim, hadis ini aneh matanya. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala juga mengomentari hadis ini dan mengomentari bahwa hadis ini adalah hadis yang batil. Dan Syekh Albani juga mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Kalau sudah tahu derajat hadis ini, mestinya siapapun yang menceritakan tentang hadis ini, maka dia harus menceritakan tentang derajat hadis ini. Sebab kalau disampaikan begitu saja, maka ini akan mengkhawatirkan manusia. Bayangkan coba, sebentar lagi akan terjadi api yang akan menyala di mana-mana akibat meteor yang jatuh ke bumi. Kemudian akan terjadi kepulan asap yang menjadi dukhon yang akan meliputi satu dunia itu selama 40 hari. Kemudian akan terjadi pembunuhan di musim haji. Kemudian ditakut-takuti teknologi akan mati. Maka kalau seandainya betul-betul hadis ini sahih, memang sangat mengkhawatirkan. Sudah kewajiban kita untuk persiapan jika itu terjadi. Tapi rupanya hadis ini palsu. Jadi teman-teman, sebenarnya secara ilmiah kita yakin bahwa dukhon akan terjadi, kiamat akan datang, dan kita perlu persiapan. Karena hadis ini juga berkaitan dengan dukhon, asap yang tebal yang akan meliputi bumi selama 40 hari. Dan ini bukan terjadi hanya di Indonesia saja, tetapi terjadi satu dunia. Dan dukhon ini sangat membahayakan. Kalau bagi orang yang beriman, paling tinggi menghirup dukhon itu paling pilek, pusing-pusing sedikit. Tapi bagi orang kafir, kalau dia hirup dukhon itu, asap itu akan keluar dari telinganya, asap itu akan keluar dari matanya, asap itu akan keluar dari hidungnya, asap itu akan keluar dari duburnya. Bahkan saking panasnya akan membakar kepala mereka. Dan nanti saya akan sebutkan riwayat-riwayatnya. Dukhon ini teman-teman tidak main-main. Ini termasuk alamah kiamah kubro, tanda-tanda kiamat besar, bukan tanda-tanda kiamat kecil lagi. Kalau seandainya diprediksi kemudian Ramadan tahun ini akan terjadi dukhon, dan ingat, tanda-tanda kiamat besar itu kalau sudah datang maka tidak bisa dihentikan. Akan bersusulan tanda-tanda kiamat besar yang lain hingga hancurnya alam semesta ini. Maka teman-teman, kita akan coba fokus kepada dukhon. Apa itu dukhon? Di dalam Al-Quranul Karim, kalian biasa baca di dalam surah Dukhon ayat yang ke-10 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Tunggulah wahai Muhammad pada hari di mana langit akan dipenuhi dengan asap yang sangat tebal yang akan meliputi manusia, dan inilah azab yang sangat pedih." Kemudian mereka pun berdoa agar azab itu dihilangkan. "Ya Rob, hilangkan azab itu dari kami dan kami akan beriman." Kemudian Allah mengatakan, bagaimana mungkin menerima peringatan padahal sebelumnya telah datang seorang Rasul yang amanah kepada mereka. Kemudian mereka pun berpaling dan mengatakan bahwa Rasul itu adalah orang gila. Makanya Allah mengatakan, sesungguhnya kami yang telah menghilangkan azab, tapi kembali kalian menjadi ingkar. Kami akan menghantam mereka dan kami akan membalas dengan balasan yang setimpal. Teman-teman, surah Dukhon ini adalah dalil dari Al-Quran tentang adanya asap tebal. Kemudian, apa makna dukhon itu? Dukhon itu dalam bahasa Arab artinya adalah kalau ada kayu yang dibakar, kemudian asap yang mengepul ke atas, itu namanya dukhon. Dukhon itu adalah asap yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Asap yang sangat hitam yang akan meliputi satu dunia selama 40 hari. Seorang muslim pun akan pilek dan pusing walaupun sedikit. Tapi orang kafir banyak yang meninggal, tidak tahan dengan sakitnya asap tebal itu. Bayangkan, 40 hari asap itu akan turun dan menyelimuti seluruh dunia. Asap itu masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar, ke gua-gua, ke gang-gang, sehingga semua orang menghirup dan tidak ada yang tidak menghirup. Jadi asap ini mengerikan. Makanya dukhon itu termasuk alamat kiamat besar. Sebenarnya, kalau masalah dukhon, riwayat-riwayat dukhon ini banyak diriwayatkan para sahabat Nabi. Namun, kapan dukhon ini terjadi? Apakah betul sebagaimana yang digembor-gemborkan bahwa dukhon itu terjadi nanti Ramadan yang pertengahannya jatuh pada hari Jumat, artinya sebentar lagi? Dan apakah memang tertibnya seperti itu? Dukhon, kemudian baru Dajjal,
kemudian turunnya Isa bin Maryam, dan begitu seterusnya. Teman-teman, untuk itu tidak ada hadis yang menjelaskan tentang tartib, karena hadis itu redaksi ke redaksi. Ada yang dimulai dukhon, ada yang dimulai bukan dukhon. Yang dimulai dengan dukhon saja pakai kalimat zakara, menyebutkan. Artinya Rasul tidak menyebutkan seperti itu. Lalu siapa yang pertama menyusun dukhon, kedua Dajjal, ketiga Isa ibnu Maryam. Kok muncul tartib seperti itu? Nah, ini semua kembali kepada ijtihad para ulama. Kalau ijtihad para ulama berarti bisa benar bisa salah, karena Rasul tidak menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5 dukhon muncul duluan. Tidak. Ada memang riwayat dukhon pertama, tapi tidak semua riwayat meletakkan dukhon pertama. Ada yang meletakkan Dajjal yang pertama keluar. Ada yang mengatakan terbitnya matahari dari arah barat itu yang pertama. Jadi tidak bisa kita pastikan mana yang duluan. Tetapi teman-teman, saya akan mengambil pendapat yang paling cantik dalam hal ini. Pendapat dari Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar adalah pengarang kitab Fathul Bari, syarah daripada Sahih Al-Bukhari. Siapa yang tidak kenal sama Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Bulughul Maram. Banyak karyanya. Apa kata beliau? Tanda-tanda kiamat besar itu terbagi menjadi 3. Ada tanda-tanda yang menyebar di bumi, ada tanda-tanda yang menyebar di langit, dan ada tanda-tanda yang menunjukkan hanya beberapa langkah kepada terjadinya kiamat besar. Adapun tanda-tanda yang awal, kata beliau, tanda-tanda awal yang akan merubah tatanan bumi. Pertama, keluarnya Dajjal, kemudian turunnya Isa, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terjadi 3 gempa. Ini, kalau 4 perkara muncul, maka akan merubah tatanan bumi. Yang kedua, tanda-tanda yang akan merubah tatanan langit dari tanda-tanda kiamat besar. Pertama, dukhon. Yang kedua, terbitnya matahari dari arah barat. Yang ketiga, keluarnya dabah, binatang melata yang bisa bicara. Ini yang akan merubah tatanan langit. Dan yang terakhir, tanda kiamat yang mendekati kepada kiamat besar, dan itu dimulai dari api yang menggiring umat manusia dari Yaman menuju Syam. Nanti manusia akan berkumpul di situ dan Allah kiamatkan. Jadi tartib ini, kata Imam Ibnu Hajar, adalah tartib yang disebutkan oleh Al-Imam At-Thayyibi. Imam At-Thayyibi ini termasuk ulama hadis, ulama tafsir, dan dia yang mensyarah kitab Misqatul Mashabi. Memang seorang ulama besar, dan itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Jadi posisi dukhon itu di tengah, bukan di awal. Jadi kalau kita urut, Dajjal dulu, kemudian baru turunnya Isa bin Maryam, kemudian keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian gempa dari arah barat, gempa dari arah timur, gempa dari jazirah Arab, baru kemudian dukhon, asap tebal. Setelah itu barulah terbitnya matahari dari arah barat. Setelah itu lagi keluarlah dabah, dan yang terakhir api yang menggiring manusia sampai ke Syam. Begitu tartibnya. Yang ini saja ijtihad ulama. Karena dalam masalah tartib ini ulama sangat dahsyat perselisihannya. Tidak bisa diprediksi ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Semua punya tartib masing-masing. Ini adalah perkara gaib. Ini bukan perkara-perkara mudah. Ini perkara keyakinan. Adapun tentang masalah perselisihan dukhon, pertama, ulama mengatakan bahwa dukhon itu sudah pernah terjadi. Kapan terjadinya? Di zaman Nabi SAW. Dan itu adalah pendapat dari Abdullah ibnu Mas'ud, sudah terjadi dukhon itu. Dan pendapat Abdullah bin Mas'ud ini dikuatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dia kuatkan pendapat Ibnu Mas'ud ini, bahwa dukhon sudah terjadi dan tidak mungkin ada lagi. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud, ada 5 perkara yang sudah berlalu. Salah satunya adalah dukhon. Kemudian pendapat yang kedua, dan ini pendapat kebanyakan atau mayoritas para ulama salafan wa khalafan, baik ulama salaf, ulama terdahulu, atau ulama yang khalaf, ulama yang sekarang. Seperti dahulu Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah ibnu Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini juga dikuatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Abdullah bin Umar juga berpendapat seperti ini. Dukhon itu, kata mereka, adalah tanda-tanda dari tanda-tanda kiamat besar yang belum terjadi. Kapan terjadinya? Nanti sebelum matahari terbit dari arah barat, bukan dari permulaan. Ini adalah pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, menggabungkan dua pendapat ini, bahwa dukhon itu ada 2. Ada dukhon yang sudah terjadi di zaman Rasul, dan ada dukhon yang merupakan tanda-tanda kiamat besar, dan itu akan terjadi nanti. Dan ini adalah pendapat An-Nawawi.
Kemudian Imam Qurtubi dalam tafsirnya dan At-Tabari juga menguatkan pendapat yang ketiga ini. Tetapi yang rajih, wallahu alam bissawab, bahwa dukun itu belum terjadi. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.